Saudara-saudara yang kekasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ada sebagaimana ada pada saat ini, yang merupakan kerinduan kita untuk mendengar firman Tuhan. Renungan kita pagi ini dengan tema beritakanlah kebenaran. Itu dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Namun sebelum kita merenungkan firman Allah, kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, kami mengucap syukur pagi ini karena Tuhan berkenan kepada kami dan kami pun rindu untuk mendengar firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus mampu memberitakan kebenaran itu. Ampuni kami demi Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4 dengan tema beritakanlah kebenaran. Firman Tuhan, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Amin. Firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, memberitakan kebenaran adalah hal yang hakiki bagi kita karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Satu kebenaran yang sangat penting bagi kita untuk memberitakan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, mengenai tema kita beritakanlah kebenaran, kerap kali kita melihat bahwa berita buruk lebih cepat menyebar daripada berita baik. Ini menjadi sebuah kebiasaan yang terjadi di masyarakat, bahkan di gereja. Kebiasaan tersebut dapat menjadi perilaku buruk, yaitu selalu berkeinginan untuk mengkorek keburukan orang lain dan menceritakan kebanyakan orang. Yang memperhatikan justru memberitakan yang benar dianggap biasa-biasa saja dan tidak ada yang menarik. Apakah memang benar memberitakan yang benar itu tidak menarik? Saudara-saudara, kita belajar dari tokoh Lukas yang menulis Injil demi memberitakan yang benar tentang siapa sosok Yesus tersebut. Tidak dimungkiri, kisah Yesus memang sangat beragam. Ada yang mengatakan Yesus memiliki kekasih, ada yang mengatakan Yesus tidak bangkit, dan seterusnya. Hal ini yang menarik Lukas untuk menelusuri kebenaran tentang kisah Yesus Kristus. Dikatakan dalam Lukas menulis ayat 3 itu, kebenaran berita tentang Yesus tersebut tidak sembarangan. Ia tidak mengambil berita dari sekedar omong dan gosip, tetapi betul-betul melalui penyelidikan yang saksama. Itu berarti Lukas berusaha untuk mencermati kisah Yesus secara faktual dan meneliti historisnya. Salah satu temuannya adalah orang-orang miskin dan yang tertindas dijadikan tokoh utama dalam ceritanya. Hal ini untuk menyatakan bahwa Allah berpihak membela terhadap orang miskin yang ditindas. Itulah kebenaran Injil yang kita terima sampai sekarang ini.
Nah, saudara-saudara, betapa pentingnya kita memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Itu dimulai dari kita, diri kita sendiri. Bahwa kita percaya Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita telah diselamatkan. Itu suatu kebenaran dalam diri kita. Dan kebenaran itu harus kita sampaikan menjadi satu panggilan penting bagi kita. Pesan penting dari Lukas bagi kita adalah bahwa untuk mampu memberitakan kebenaran, kita tidak boleh berpijak pada gosip atau apa kata orang. Memberitakan kebenaran perlu didukung dengan penyelidikan fakta yang sebenarnya. Dengan demikian kita tidak terjebak untuk memberitakan berita kebenaran secara hoax. Tetapi berita kebenaran yang benar itu perlu dijadikan berita yang menarik. Bukan sekedar berita biasa, karena di dalamnya ada harta yang berharga, yaitu inspirasi yang memberi manfaat bagi hidup kita dan sesama kita. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita memberitakan kebenaran itu dalam diri kita kepada orang lain. Fakta yang kita alami, kita rasakan tentang kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu nyata setiap pagi, setiap siang dan malam, hari, bulan, tahun. Itu menjadi fakta kebenaran bahwa Allah menyertai kita dan mengasihi kita, menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus. Yesus bangkit dari antara fakta. Dan Yesus juga menyediakan tempat bagi kita. Ini fakta, ini janji Allah. Karena itu sebagai orang percaya, mari kita memberitakan kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Melalui sikap, cara hidup kita sehari-hari. Sehingga orang semakin tertarik melihat kebenaran yang kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Dan ini satu kebahagiaan. Bersukacitalah senantiasa karena kebenaran itu ada padamu sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu, kasih-Mu, sehingga kami melihat fakta dan kebenaran itu dimulai dari diri kami dalam Yesus Kristus yang sudah menyatakan itu kepada kami. Dan kami adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Terima kasih Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang lalai Tuhan ingatkan, yang sembuh Tuhan. Kami bersyukur pendidikan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tuntunlah kami semua. Biarlah kami terus menjadi berkat untuk kebenaran yang kami sampaikan oleh Yesus Kristus. Dan itulah kebenaran sejati, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni kami demi Kristus kami berdoa. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas.